Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi saat pesat di zaman era globalisasi saat ini. Teknologi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam mempermudah setiap pekerjaan manusia. Salah satunya dalam hal komunikasi. Mudahnya setiap orang untuk berkomunikasi saat ini, dimanapun dan kapanpun membawa dampak besar bagi kehidupannya. Salah satunya penggunaan media sosial yang semakin menjamur di kalangan masyarakat. Khususnya kalangan yang saat ini akan kita bahas, yaitu kalangan remaja. Selain berbagai dampak positif yang kita dapat dari kemajuan teknologi saat ini, terdapat juga dampak negatif yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya yang bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah yang mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi yang memungkinkan pencipta dan pertukaran user generated content. Jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar diantaranya yaitu Facebook, MySpace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi feedback secara terbuka, memberikan komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Kan secepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara maju tetapi juga di Indonesia. Media komunikasi. Media komunikasi adalah sebuah sarana yang dipergunakan untuk memproduksi
mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Proses pengiriman informasi di zaman keemasan ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi paling dicari untuk menyampaikan atau mengirim informasi atau berita karena teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat dan akurat, mudah, murah, dan efektif dan efisien. Berbagai informasi antar benua dan negara di belahan dunia maupun semakin mudah. Baik, selanjutnya blog or weblog yaitu sebuah website yang digunakan untuk memasang tulisan baik oleh satu orang atau kelompok dan juga menyediakan ruang sehingga pembaca tulisan dapat memberi komentar. Banyak macam-macam blog di dunia dan blog menjadi populer karena menyediakan perspektif yang utuh dan asli mengenai topik tertentu. Forum yaitu sebuah situs di mana beberapa pengguna atau user dapat menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. Semua orang yang mengunjungi situs dapat memberikan komentar. Selain itu, biasanya forum ini dijadikan rujukan bagi mereka yang tertarik pada suatu topik. Komunitas konten yaitu situs yang memungkinkan pengguna atau user untuk memasang atau menyebarkan konten yang dipasang dan disebarkan biasanya berupa video atau foto untuk bercerita dan berbagi. Beberapa situs ini menyediakan untuk voting hingga dapat menentukan relevansi konten yang akan dipasang dan disebarkan. Selanjutnya di dunia virtual atau virtual world merupakan sebuah situs yang menyediakan dunia virtual bagi para pengunjungnya, yaitu dunia yang seolah-olah nyata dikarenakan pengunjung bisa saling berinteraksi dengan pengunjung lainnya. Namun pada dasarnya dunia tersebut hanya ada di dalam internet. Wikis yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. Dalam situs ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna atau user resmi dapat mengganti atau menambahkan konten yang ada dalam situs dengan sumber yang lebih baik. Wikipedia merupakan salah satu contoh dari situs Wikis. Jejaring sosial yaitu komunitas virtual yang memungkinkan pengguna atau user untuk berkepentingan pengguna atau user lainnya. Beberapa situs jejaring sosial dibuat untuk memperluas jaringan kelompok, contohnya Facebook. Sementara yang lain dibuat berdasarkan wilayah tertentu saja. Contoh lain, LinkedIn. Selanjutnya, dampak penggunaan media sosial. Dampak negatif kecanduan situs jejaring sosial seperti 1. Media sosial contohnya Facebook atau MySpace juga bisa membahayakan kesehatan karena memicu orang untuk mengisolasikan diri. Yang kedua, meningkatnya pengisolasian mengubah cara kerja gen, membingungkan respon kekebalan, level hormon, fungsi hati, dan performa mental. Berkurangnya perhatian terhadap keluarga dan tergantikannya kehidupan sosial, serta data penting yang artinya. Yang keempat, membuat prestasi pelajar semakin menurun. Dan yang terakhir, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif.
Seseorang yang menghabiskan waktunya di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah, bahkan obesitas. Dan yang terakhir, kesimpulan. Media sosial merupakan suatu hal yang tak biasa dilepas dari kita saat ini. Bahkan dalam perjalanannya, media sosial sekarang telah mengubah cara hidup kita dalam beberapa tingkatan, sehingga bisa dikatakan media sosial menjadi sebuah media yang penting dalam masyarakat. Dan media sosial itu tak hanya menjadi sebuah media yang penting, namun juga telah berubah menjadi sebuah identitas diri seseorang. Kita bisa melihat bagaimana sebuah media sosial berubah fungsi menjadi mulut kedua seseorang, sehingga menjadikan media sosial sebagai wakil diri di dunia maya, dan tentu dengan sebagai perwakilan diri di dunia maya. Maka tentunya kita akan selalu menunjukkan sisi positif dari diri kita, sehingga terkadang realita yang ada dengan apa yang ada di dunia maya berbeda. Namun tentunya tak semua orang berperilaku seperti itu. Pengguna dari setiap orang tentunya berbeda-beda di media sosial. Pak. Silakan nih kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, boleh? Boleh, Pak. Oke. Nama saya Siva Kusheria, NIM 2018 11 350. Mau tanya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat? Baik, Pak. Mbak, soalnya bisa ditulis di chat ya, Mbak. Oh ya, Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Ya, baik. Monggo, Mbak. nama saya Siti Abibah, NIM 2019 11618. Bagaimana harus bersikap media sosial yang marak akhir-akhir ini? Ya, Pak. Soalnya apa? Pertanyaan. Saya Mas mau bertanya. Ya. Nama saya Amalia Puji Rahayu. Mengapa media sosial dapat menjadi sumber informasi yang lebih mudah dan Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan 3 dulu, dan ini dijawab terlebih dahulu, atau teman-teman dari kelompok lain mau membantu menjawab, saya persilahkan. Minta waktunya untuk menjawab ya, Pak? Ya, Minta waktunya untuk menjawab nanti, Pak. Bentar, Pak. Baru dicari.
27 orang yang hadir. Yang hadir 12 orang. Ini ada separuh. Ini ada 3 pertanyaan. Pertama ada Mbak Siva, bagaimana pengaruh media sosial terhadap perubahan masyarakat? Ada yang menjawab? Yuk, ada yang mau menjawab? Saya mau menjawab pertanyaan dari Puji, Pak. Silakan Mas Maulana. Mas Maulana ya? Ya, nama Maulana Indra Lesmana NIM 2019-11340. Mengapa media sosial dapat menjadi sumber informasi yang lebih mudah dan cepat? Menurut saya, di era modern seperti ini, tentu saja untuk media sosial kan secara global atau mendunia, mesti itu akan lebih cepat dan mudah. Tinggal mengetik dan mengupload saja. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Oke, Mas. Terima kasih, Mas, penjelasan. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi dari pertanyaannya Mbak Amelia tadi ya, yang dijawab oleh Mas siapa tadi? Mas Maulana. Ada yang mau menambahkan jika bahwa ini kan mengapa media sosial dapat menjadi sumber informasi yang lebih mudah dan cepat. Misalkan dengan adanya teknologi yang mumpuni seperti sekarang ini, bahwa informasi-informasi sangat cepat diterima oleh masyarakat, dan apakah informasi tersebut mudah dicerna oleh masyarakat ya, seperti bagaimana kita menyaringnya seperti berita-berita hoax dan lain sebagainya. Jadi di situ ada plus minusnya. Jadi semakin cepat, semakin banyak share informasinya dalam masa milih dalam sumber informasi yang dia terima. Kalau dia secara mentah-mentah diterima, dicerna, itu akan membahayakan juga. Jadi di situ dengan adanya media sosial yang marak di lingkungan kita atau informasi yang lebih cepat, jadi kita lebih sensitif, harusnya lebih sensitif dan lebih dicerna lagi. Jangan sampai berita-berita hoax itu menjadi bumerang untuk kita, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, pertanyaannya Mbak Siva maupun Mbak siapa tadi? Mbak Siti Abibah, silahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Siti Abibah, Pak. Oke, Pak. Mas Niko. Bagaimana kita harus bersikap terhadap penggunaan media sosial yang akhir-akhir ini? Menurut
Oke, bisa dimulai, Mas. Baik, Pak. Oke, tadi Mas Niko, Pak. Niko ya mau menjawab pertanyaannya Mbak Habibah. Ya, Pak. Pertanyaannya hilang ya tadi. Oke. Sudah hafal, Mas, pertanyaan Sudah, tadi? Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Abi. Bagaimana kita para akhir-akhir ini? Menurut saya, media sosial memang memberikan kebebasan bagi para penggunaannya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Hindari penggunaan kata-kata kasar atau yang mengandung unsur sara, suka, agama, ras, antar golongan. Hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Oke. Ada yang lain yang mau menambahkan atau menyanggah? Saya persilahkan. Oke, gimana Mbak Habibah? Setuju, Pak. Lagi? Oke, tinggal pertanyaannya siapa tadi yang pertanyaan siapa Mas Niko yang kurang? Siva, Pak. Mbak Siva, oke. Ada yang mau menjawab? Saya mau membantu Ya, menjawab silakan. pertanyaan dari Mbak Siva. Mas Maulana Ahsan. Iya, Pak. Mas Maulana Ahsan, oke. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat? Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan terhadap lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku, dan pola perilaku tertentu yang kadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Mungkin itu atau ada tambahan dari teman-teman. Oke, ada tambahan dari rekan-rekan. Oke, ada tambahan ya? Atau mungkin ada masukan dan lain sebagainya? Kalau tidak ada, kita buka 2 pertanyaan lagi. Baik, Pak. Silahkan. Silakan yang mau ingin bertanya. Yang mau mengumpulkan poin, silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan, Bu Desti. Destia Putri Silakan. Urbiani. Kameranya ditampilkan semua ya, supaya kena screenshot atau rekaman. Nama saya Destia Putri Urbiani, NIM 2019-616. Pertanyaannya, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial dengan bijak? Bisa ditulis di kolom komentar ya, Pak.
Pak, saya mau izin bertanya. Baik, Mas. Monggo. Saya Dimas Wahyu Pratama, NIM 2019-11158. Izin bertanya, apakah sosial media sekarang sudah bisa menjadi sesuatu yang bisa disebut dengan barang konsumtif bagi masyarakat? Berikan alasan kalian. Terima kasih. Ya, baik, Mas. Halo Mas Dimas, silakan diketik atau ditulis pertanyaannya ya. Untuk kelompok Mas Bagus, Risna, dan kawan-kawan, ini mau ditambah pertanyaan satu lagi atau akan dijawab 2 pertanyaan dulu? Halo Mas Niko dan kawan-kawan. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ini mau menambah pertanyaan satu lagi atau akan dijawab dulu dari 2 pertanyaan ini? Jawab dulu aja, Pak. Jawab dulu, oke. Pertanyaan dari Mbak Desti, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan media sosial dengan bijak? Sepertinya ini udah dijawab ya tadi ya? Iya, Pak, kayaknya, Pak. Halo Mbak Desti, bisa Iya, Pak. diganti pertanyaan? Iya, Pak. Oke, ke Mas Dimas. Apakah sekarang sosial media bisa dikatakan barang konsumtif bagi masyarakat? Oke. Ada yang bisa menjawab? Halo, ada yang bisa menjawab? Tidak harus dari kelompok, dari teman-teman di luar kelompok yang presentasi diperbolehkan. Halo. Iya, Pak. Akan saya jawab, Pak.
Nama saya Maulana Indra Lesmana, NIM 2019 11340. Pertanyaannya, apakah sekarang media sosial bisa dikatakan barang konsumtif bagi masyarakat? Menurut saya sendiri sangat bisa, dikarenakan kecepatan media sosial tidak diperlukan waktu yang panjang. Dan juga kemudahannya, kita juga memerlukan apa? Bentar. Ada lagi? Saya ulang lagi, Pak. Karena kecepatan media sosial dan juga kemudahannya. Atau dari rekan-rekan? Ada lagi? Mungkin dari siapa, Mas Dimas, ingin menanggap dan lain sebagainya. Saya persilakan karena di sini adalah kita bebas ya, atau bisa debat dan lain sebagainya yang sehat terkait dengan argumen. Ya. Maaf Pak, saya belum puas untuk jawaban yang tadi Pak. Oke, sip. Ada lagi? Ada harusnya dikasih dasarnya dulu Pak, jawaban saya. Padahal dasarnya ada itu. Oke Pak, saya mau menambahi sedikit mungkin. Halo. Iya, monggo. Aku mau bertanya. Pertanyaan Mas Dimas, apakah sekarang media sosial sosial media bisa dikatakan barang konsumtif bagi masyarakat? Barang konsumtif kan bersifat konsumsi ya, atau hanya memakai, tidak menghasilkan sendiri. Itu berarti kan mungkin bisa dikatakan barang konsumtif jika kita berdasarkan atas hanya memakai. Berarti kan masyarakat juga memakai sosial media seperti Facebook, WA, atau Instagram, atau mungkin itu bisa disebut kebutuhan. Mungkin kalau konsumtif itu kayaknya semua orang juga memakai gitu. Mungkin itu saja Pak. Tapi itu belum tentu semua orang yang hanya usia balita lanjut itu kan belum atau orang-orang yang gaptek. Jadi itu tidak bisa dikatakan semua orang ya. Kasarnya dan lain sebagainya itu bisa dikatakan semua konsumen sasarannya itu mengonsumsi. Tapi kalau dikatakan tentu, gitu ya Mas ya. Saya contohkan deh. Contohkan
tadi Mas siapa tadi yang menjawab? Halo? Ya. Muhammad, oke. Mas Muhammad punya nenek? Kakek? Punya. Kakeknya menggunakan sosial media? Nah, itu yang saya katakan sosial media. Tapi kalau dari market share-nya, dari pangsa pasarnya atau bisa dikatakan, misalkan usia yang bisa target misalkan 15 tahun sampai 40 tahun, itu bisa dikatakan semua menggunakannya. Tetapi belum tentu bisa dikatakan semua kalangan, semua orang menggunakan. Gitu ya. Betul nggak, Mas? Betul, Pak. Paham maksud saya? Paham, Pak. Betul ya. Nah, itu. Jadi barang yang dikatakan ini saya pilah ya. Pertanyaan Mas Dimas, sekarang sosial media dikatakan barang konsumtif bagi masyarakat, bisa dengan syarat atau pangsa pasar yang disasar dengan semua orang. Karena intinya kan orang konsumtif adalah bersifat konsumsi yang dikatakan ya. Maulana Hasan. Maulana Hasan, itu benar yang dikatakan Maulana Hasan, yaitu bersifat memakai sendiri, dia akan tapi bisa di-share oleh orang lain. Misalkan Mas Hasan ini punya sosial media, TikTok dan lain sebagainya, atau Facebook. Di situ akan diinformasikan, misalkan duduk bareng dengan ada berita untuk bisa dikonsumsi dua orang. Betul nggak? Akunnya Mas Maulana Irham, tetapi bisa informasinya bisa di-share kepada teman-teman. Benar nggak? Atau di-share kepada orang tua. Bu, Pak, Mbah, ini loh ada berita seperti ini. Katanya informasinya kemarin Pak Jokowi akan menurunkan harga minyak dan di masyarakat tidak akan adanya kelangkaan minyak, tetapi akan plus, akan berlimpah. Gitu informasinya, beritanya kemarin seperti itu. Betul nggak disampaikan? Ya, nah, itu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Mas Maulana Irham sudah dapat poin 4. Nah. Oke, tidak ada yang salah, jangan takut. Tadi Mbak siapa tadi jadi tanya enggak? Mbak Desti. Mbak Desti jadi tanya atau yang lain saya kasih satu kali kesempatan.
Yuk, pertanyaan yuk. Ini dari kelompok yang belum mendapatkan poin untuk menjawab adalah Mbak Dinda sama Mas Agus Krisna. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Baik, Mas. Halo. Halo, Mas. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Ilham. Ini kan Ya, banyak silakan. kemajuan teknologi yang sangat pesat nih, Pak. Dampaknya pasti ada negatif, ada positif. Nah, kita bagaimana kita sebagai pengguna atau yang konsumen untuk media sosial untuk sebagainya itu kita bagaimana kita harus memanage itu semua, Pak. Itu. Ya, terima kasih. Oke, sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, oke, nggak apa-apa. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ayo Mbak Dinda, dari kelompok atau Mas Bagus Krisna mau menjawab? Kalau tadi bisa mendengarkan saya, itu pasti bisa menjawab. Yuk. Gimana Mas Bagus Krisna dan Mbak Dinda mau menjawab atau saya lempar ke teman-teman yang lain? Oke, teman-teman yang lain silahkan kalau mau menjawab. Yang tadi yang sudah menjawab, silahkan kalau yang mau menjawab lagi. Karena yang lain tidak mau menjawab. Oke, Mbak Dian menjawab. Karena Mbak Dian harus mengumpulkan poin banyak. Dari kehadiran untuk mendongkrak ya. Yuk, nggak ada? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya jawab sendiri nih. Mbak Jastia mau menjawab untuk pergantian pertanyaan tadi? Halo, bisa mendengar suara saya nggak, Mas Irham? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ada yang mau menjawab? Oke. Mas Niko, Mas Maulana mau menjawab lagi? Saya persilakan Mas Maulana dua-duanya ini. Maulana Indra sama Maulana Ahsan. Kalau mau menjawab silahkan diborong aja, Mas. Kalau yang lain tidak mau menjawab ya. Oke, salah Pak, tidak maaf, apa-apa. tidak Kita saling kedengeran belajar. pertanyaannya, Pak. Oh, tidak kedengeran. Pertanyaannya Bisa diulangi lagi, Mas Ilham, atau di chat aja, Mas? tulis saja, Pak. Biar nggak lupa. Di chat aja. Ya, Pak, saya chat ya.
Sudah belum Mas Ilham? Benar Pak, baru ngetik. Oke. Tadi kayaknya ada yang baru masuk ya. Yang baru masuk siapa Mas? Mas Bagus. Tahu nggak? Kayaknya baru ada yang join tadi. Yang 2018 Pak, Syahrul Kiki. Syahrul Kiki, oke. Halo Mbak atau Mas Kiki nih? Syahrul Kiki. Ini Syahrul Kiki Andika, cewek atau cowok? Halo? Kayaknya cowok itu, Pak. Cowok. Halo Mas Andika atau Mbak Kiki ini? Halo? Nggak ada suaranya. Oke, kalau tidak ada suaranya atau kameranya ini tidak saya absen ya. Sekali lagi saya panggil Sarum Kiki Andika. Mana tadi? Halo, Sarum Kiki Andika. Oh. Oke, pertanyaannya sepertinya sudah masuk. Panjang banget ini, Mas Ilham. Oke, bagaimana menyikapi perkembangan teknologi semakin pesat pada sekarang ini? Hal ini tidak menutup kemungkinan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pengguna mana tadi? Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pengguna apa yang harus harus kita manage maksudnya ya, manage sebuah perkembangan teknologi seperti sekarang. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, Mas Niko jawab sendiri kalau nggak ada yang mau menjawab. Bisa nggak Mas Niko? Kecil ya, kecil itu Mas. Mas Bagus Tisna aja Pak yang belum jawab. Oh, silakan Mas Bagus. Mau menjawab? Masih dicari Pak, coba. Yang itu bicaranya Mas. Kecil Mas. Ayo, jangan senyum-senyum. Belum ulang tahun Mas. Belum ulang tahun ini. Atau kemarin dirayakan orang banyak kemarin. Masih lama Pak. Yuk, siapa yuk yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Mbak Amelia mau menjawab? Mas Dimas? Saya mau mencoba menjawab, Pak. Enggak, Pak. Oke, siap. Mbak Amelia juga. Oke, Mas Dimas dulu. Oke, yuk silakan Mas. Kita sebagai pengguna, apa yang harus kita menurut saya ada beberapa hal yang harus kita manage seperti menyaring informasi mana yang benar mana yang salah, tetap mengolah informasi tersebut untuk diri kita sendiri, nanti maupun hasilnya mau bisa positif atau negatif, setidaknya kita sudah menyaring informasi tersebut untuk diri kita sendiri, entah nanti kita bisa bagikan
plus bagi kita. Seperti itu, Pak. Oke, menambahkan atau ada yang lain? Halo, Mbak Amelia tadi? Belum, Enggak, oke. enggak. Ada yang lain nggak? Oke, oh enggak. Oke, yang lain mau menambahkan dari Mas Dimas atau ada pendapat lain? Kita bebas di sini, oke? Tidak ada yang salah. Oke, jadi di sini intinya dari jawaban Mas Dimas adalah baik buruknya sebuah informasi kita harus cerna terlebih dahulu, menyaring apakah itu hoax atau tidak, gitu ya Mas ya. Jadi adanya informasi yang lebih cepat untuk diterima kita harus menyaring apakah berita ini benar atau tidak, gitu. Jadi misalkan saya contohkan jembatan mana ya? Jembatan Tanggulangin itu ambrol. Percaya enggak? Belum tentu Halo, percaya, percaya Pak. enggak? Belum tentu percaya, Saya Pak. informasikan ini. Belum tentu, Pak. Jembatan Tanggulangin ambrol. Percaya enggak? Halo? Enggak, Pak. Enggak percaya. Belum tentu. Anda kan harus mencerna ya. Karena Mas Niko rumahnya daerah situ. Itu baru tercerna. Kalau Anda tidak mencerna, oh katanya Pak Bun atau informasinya Pak Bun jembatan Tanggulangin ambrol. Jadi jangan ke Semarang atau ke Demak. Itu di-share ke WA lain sebagainya. Nah itu yang namanya Anda tidak memilah apakah itu benar atau tidak. Nah, ternyata itu hoax dari saya. Nah, gitu ya. Jadi informasinya itu harus disaring terlebih dahulu. Dari orang terpercaya maupun tidak itu harus disaring dulu, gitu ya. Apalagi politik, betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau jembatan Tanggulangin ambruk, percaya nggak? Belum tentu percaya, Pak. Ambruk. Nah itu masa coba berdiri terus? Kan jembatannya ambruk. Bapak ambruknya percaya, Pak. Guyon ya. Ini sebagai guyon aja. Betul nggak, Mas Niko? Pak. Ya, Pak. Nah, itu guyon ya. Nah, itu sebagai guyon supaya kita tidak sepaneng gitu ya. Oke, jadi intinya dikatakan Mas Dimas itu betul. Kita harus menyaring terlebih dahulu informasi, apapun informasinya, apapun sumbernya, kita harus menyaring terlebih dahulu. Entah itu dari beritadetik.com maupun berita televisi dan lain sebagainya, itu juga harus disaring. Walaupun itu perusahaan recommended, belum tentu dia benar. Seperti waktu itu ada kemarin waktu berita pemilu dari TV One maupun Metro itu beritanya beda. Kita kan menjadi tanda tanya, betul nggak? Betul, Pak. Katanya. Yang TV One sepertinya TV One memenangkan TV One memenangkan Prabowo, tetapi yang Metro TV itu Jokowi lah. Yang benar tuh yang mana sebenarnya? Kita harus memilah, betul nggak? Betul, Pak. Nah itu.
Jadi kita harus memilah mana yang benar. Jangan sampai yang salah kita share kepada orang lain, gitu. Yang negatif di-share kepada orang lain, jadi ricuh nanti politik, gitu ya. Oke, mungkin dari ini ada tambahan atau pertanyaan, Mas Dimas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen. Yang hadir di sini adalah Siva, Burhan, Dimas Wahyu, Bagus Krishna, Niko Maulana, Maulana Indah, Jinda, Maulana Ahsan, Ahmad Khairul Huda, Amelia Puji, Irham Maulana, terus Destia Pri, Siti Abibah. Ada yang belum disebut? Saya Pak, belum Pak. Siapa? Sarum Kiki Andika Pak. Sarum Kiki Andika tadi dipanggil tidak nyaut, jadi tidak saya absen tadi. Nah, tadi sinyalnya agak lemot Pak. Terus kenapa baru masuk Pak. Mas? Kenapa baru masuk? Kita mulai jam 8 tadi, jam 10. Udah masuk dari tadi Pak, udah jam 11-an kurang. Tadi udah masuk Pak. Tapi sinyalnya ini ngadet Pak. Kok baru telat kenapa Mas? Maaf Pak. Ya Pak, mohon maaf Pak. Rumahnya daerah mana Mas? Saya Jepara Pak. Oh, Jeparanya ujung utara. Ujung utara. Dekat pantai berarti? Enggak Pak, saya di pegunungan Pak. Oh, pegunungan. Ya, Kebun Karet itu Pak. Kebun Karet, oke. Daerah mana itu Mas? Daerah Keleng Pak. Keleng, oke. Ya. Oke. Ada lagi selain Mas Andika? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke.